Pagi hari ini sudah bergabung bersama kami ada 3 orang narasumber. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Ada sosiolog Mbak Desi Indira Yasmin. Selamat pagi. Selamat pagi. Desi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Kemudian ada juga Humas Pengadilan Agama Negeri Soreang, Pak Suharja. Selamat pagi, Pak Suharja. Pengadilan Agama Soreang. Oke, Pengadilan Agama Soreang. Kita koreksi. Pak Suharja, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Pak Zamroni Aziz. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Zamroni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau ke Pak Suharja dulu. Pak Suharja, tadi di paket berita sebelumnya ada yang viral kemarin di media sosial, antrian panjang katanya ini untuk mengurus perceraian, betul Pak? Ya, betul. Jadi begini ya Pak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami jelaskan dulu terkait dengan berita viral yang terjadi pada tanggal 24 Agustus ya. Kenapa kok sampai membludak sampai banyaknya segitu? Ternyata memang pada tanggal 24 Agustus itu kenapa rame itu terdiri dari 3 antrian Mbak. Antrian yang pertama adalah antrian sidang. Yang kedua, antrian pengambilan salinan putusan atau akte cerai. Yang ketiga adalah antrian posbakum, pos pelayanan bantuan hukum. Yang pertama, terkait dengan antrian sidang, itu kenapa membludak? Karena angka pendaftaran pada bulan Juli itu kurang lebih sekitar 1.102 perkara setelah AKB kemarin itu. Sidang apa nih, Pak? Banyak penundaannya persidangan itu kan setelah pendaftaran sampai akhir Juli itu kan 2 minggu, setelah pendaftaran 2 minggu untuk penetapan hari sidang. Kebetulan pas penetapan hari sidang pada tanggal 17 hari Seninnya, pada tanggal 17 itu kan tanggal merah. Ya, tanggal merah. Kemudian memang akhirnya ditundanya atau ditetapkan hari sidangnya itu ke tanggal 24 hari Senin tanggal 24 Agustus. Jadi antrian sidang itu kenapa rame? Kemarin itu ada 276 antrian sidang. Itu yang pertama. Supaya ini kita luruskan dulu ya. Yang kedua, terkait dengan antrian pengambilan akte cerai, karena memang kemarin itu sempat libur akhir pekan ya, libur akhir pekan, jadi ada beberapa hari yang libur sehingga orang mengambil itu di hari Senin semua, di hari Senin semua. Jadi kurang lebih antriannya itu kurang lebih untuk pengambilan akte cerai itu 90 perkara untuk pengambilan akte cerai dan salinan putusan. Terus kemudian yang ketiga itu adalah antrian posbakum Mbak. Jadi orang yang mau daftar itu ada antriannya juga. Beda dengan di pengadilan lain ya. Kalau di sini banyak sekali, yaitu antriannya itu kemarin itu ada lebih dari 100, cuma yang dilayani kurang lebih sekitar 71 perkara. Oke, Pak Jadi Suharja, kenapa Pengadilan Agama Soreang begitu rame? Dan viral karena kalau kita lihat ya, karena kalau kita lihat pada tahun kemarin, ini kan Pengadilan Agama Soreang ini kan terhitung baru, Mbak ya. Ya, terhitung baru karena berdirinya Oktober 2018. Kalau kita hanya menyampaikan data di 2019 saja ya biar lengkap, karena tahun 2019 itu perkara masuk, Mbak, itu kurang lebih sekitar 9.017 perkara, Mbak. Setahun tuh ya, setahun. 9.017 perkara. Jadi kalau memang antrian, Mbak, kalau mungkin bisa melihat di Pengadilan Agama Soreang, itu harian orang rame ngantri sidang, ngantri daftar, ngantri untuk panggilan akte cerai itu sebenarnya sudah terjadi hal biasa orang itu melihatnya. Karena memang begitu banyaknya. Kalau saat pandemi, Pak, saat pandemi, Pak. Ya, oke, itu yang pertama itu dulu ya. Yang selanjutnya, pasca pandemi kemarin itu memang Pengadilan Agama Soreang, itu memang pasca pandemi itu Pengadilan Agama Soreang membatasi. Kemarin itu membatasi untuk antrian itu sampai ada waiting list, Mbak. Jadi pada saat pandemi itu kita memang tetap melayani, tapi dengan waiting list. Mungkin hari ini daftar, artinya kan ada bisa mungkin dapatkan orang gitu antrian dan jarak itu ya, kurang gitu lebih ya. sekitar
1 minggu kemudian. Pak Suharja. 1 minggu kemudian baru dia mendapatkan Pak Suharja. nomor perkara untuk pendaftaran. Pak Suharja. Nah, kemudian pasca pandemi kenapa rame? Itu kemarin itu ada jumlah perkara masuk kurang lebih sekitar 1.102 perkara. Mengalami Begitu, Pak. peningkatan artinya Pak dibandingkan sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi rata-rata tadi kan 9.017-an ya, rata-rata per bulan itu kurang lebih sekitar 750 perkara. Pak Suharja, Kalau sekarang ini 1.102 perkara, berarti angkanya bisa naik kurang lebih sekitar 40% ya. Pak Suharja, apa alasan gugatan diajukan, Pak? Alasan gugatan diajukan hampir rata-rata adalah masalah ekonomi. Rata-rata masalah ekonomi. Artinya kepala rumah tangga sudah tidak berpenghasilan, begitu? Salah satunya adalah dia tidak penghasilan karena mungkin masa pandemi banyak orang yang di PHK bisa jadi. Yang pertama, yang kedua mungkin karena kurang bisa. Karena masyarakat di wilayah Bandung ini bisa saja ini kan konsumtif, sama saja di kota besar ya, bisa saja itu kurang cukup, bisa saja terjadi. Yang mengajukan rata-rata dari pihak istri atau suami? Rata-rata adalah cerai gugat. Cerai gugat itu adalah yang diajukan oleh perempuan atau istri yang mengadu untuk mencari keadilan di Pengadilan Agama Syariah. Waduh. Oke, kita ke Mbak Desi. Mbak Desi, kalau melihat fenomena ini ada peningkatan tadi 40%, kemudian dampak ekonomi yang menjadi salah satu alasannya. Langsung ditinggal, Mbak? Ya itu memang bukan pertama ya, kasus-kasus perceraian itu di Indonesia memang meningkat secara umum datanya. Tadi diberitakan juga bahwa selama pandemi ternyata juga ada lonjakan. Memang di beberapa kasus di negara lain juga demikian, ada beberapa kasus terutama memang mereka yang melakukan lockdown karena alasannya bisa macam-macam ya untuk kenapa pandemik ini bisa menyebabkan tingginya tingkat perceraian. Yang pertama juga karena kalau di konteks Indonesia itu memang mungkin sebagian besar karena ekonomi, karena memang pertama pemasukan mungkin berkurang, terus kemudian sumber penghasilan juga terbatas, alternatifnya gitu, atau bahkan ada yang mengalami PHK. Tapi kan selain tidak ada yang minta pandemi ini, artinya kan terjadinya bukan karena, mohon maaf nih Mbak, perselingkuhan, lalu juga tidak transparansi keuangan dan lain sebagainya. Ini kan kondisi tadi Pak Suharja mengatakan PHK, tidak digaji penuh dan lain sebagainya. Ya, tapi mungkin latar belakang sosial lainnya yang perlu diperhatikan adalah pasti ini kan kalau perceraian bukan kejadian one time ya, maksudnya ini pasti udah akumulasi dalam relasi dalam berumah tangga. Mungkin dicampur dengan berbagai alasan gitu, tapi dalam pengadilan biasanya akan memilih salah satu alasan utama yang bisa diterima secara umum. Kita nggak tahu yang aslinya seperti apa. Tapi yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah juga memang kesadaran artinya pemberdayaan perempuan ya terhadap posisinya dalam keluarga juga di Indonesia memang sudah berubah gitu. Jadi memang pernikahan itu jadi lebih rasional, kemudian apalagi kalau dua-duanya juga bisa mencari penghasilan sendiri. Jadi justru hal-hal seperti itu membuat bentuk hubungan pernikahan itu menjadi lebih rasional gitu. Jadi kalau mungkin tuntutan kepada suami juga lebih tinggi gitu, seperti itu. Baik Mbak Desi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini kembali, tetapi kita harus jeda dulu sejenak.